Minggu Prapaskah pertama, kita merenungkan Yesus yang dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk dimurnikan. 3 godaan setan, perut, harga diri dan kuasa, bertujuan memisahkan Yesus dari kehendak Bapanya. Prapaskah mengundang kita masuk ke gurun batin agar kelekatan yang halus disingkap dan pilihan dasar kita diteguhkan. Jendela Ignatian membahas taktik musuh yang menyerang titik terlemah kita, mendorong kita untuk melakukan agere kontra atau melawan arus. Jendela Fransiskan melihat tawaran batu menjadi roti sebagai akar kerusakan dunia, memperlakukan ciptaan hanya sebagai pemuas nafsu. Ini adalah kerakusan. Dan jendela I Thirst mengingatkan bahwa gurun adalah ruang keheningan, tempat kasih diuji. Yesus haus akan cinta kita yang tidak bersyarat. Kisah kejujuran di balik layar menginspirasi kita. Maya, seorang karyawan muda, menolak posisi manajer dengan gaji 2 kali lipat jika itu berarti menyesuaikan laporan keuangan untuk menutupi kesalahan atasannya, meskipun ibunya sedang sakit dan membutuhkan pengobatan. Ia memilih integritas, mengatakan, "Saya lebih takut kalau nanti saya tidak berani lagi menatap mata ibu karena saya sudah mencuri." Ia keluar dengan langkah ringan, melepaskan jabatan impian demi nilai-nilai yang lebih tinggi. Ini adalah contoh konkret penolakan godaan dan memilih kebebasan batin. Pada hari Senin di Pekan Prapaskah pertama, renungan kita berpusat pada kasih yang nyata dalam perbuatan. Kekudusan kita akan diuji melalui standar yang sangat konkret, adalah apa yang kita lakukan untuk saudaraku yang paling hina. Yesus mengidentifikasikan dirinya secara total dengan yang kecil. Prapaskah menjadi ujian keaslian iman kita. Apakah ibadah puasa kita menjelma menjadi tindakan kasih yang menyelamatkan? Jendela Ignatian menegaskan, cinta harus lebih diwujudkan dalam perbuatan daripada dalam kata-kata. Cinta bukan sekedar afeksi batin, melainkan tindakan nyata. Jendela Fransiskan dengan konsep persaudaraan universal mengingatkan bahwa setiap orang adalah saudara. Kasih tidak boleh eksklusif. Jendela I Thirst dari Ibu Teresa menyebut orang miskin dan menderita sebagai Yesus dalam penyamaran yang menyedihkan. Menyentuh tubuh orang sakit adalah menyentuh tubuh Kristus sendiri. Kisah sepatu untuk sahabat menceritakan Bima yang membongkar celengannya untuk membeli sepatu bagi temannya Roni, yang sepatu sekolahnya jebol. Bima melakukannya tanpa nama dan mengatakan kepada ayahnya, "Gani nggak mau lihat orang kesusahan sementara Gani bisa bantu." Ini adalah contoh nyata kasih yang diwujudkan dalam tindakan tanpa mengharapkan pujian. Selasa di Pekan Prapaskah pertama, kita belajar tentang doa dan pengampunan. Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang sederhana namun mendalam, termasuk permohonan, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Pengampunan menjadi syarat kebebasan batin. Doa adalah percakapan sahabat dengan sahabat. Jendela Ignatian memandang doa sebagai percakapan sahabat dengan sahabat. Pengampunan menjadi syarat kebebasan batin. Jendela Fransiskan melalui Fratelli Tutti mengajarkan bahwa pengampunan adalah jalan membangun persaudaraan sejati. Jendela I Thirst dari Ibu Teresa menekankan bahwa doa adalah sumber pelayanan dan mengampuni berarti memuaskan dahaga Yesus akan kasih. Kisah gelas air putih terakhir mengilustrasikan ini. Di desa yang dilanda kekeringan, seorang nenek hanya punya 1 gelas air. Saat seorang pengembara tua mengetuk pintu, nenek itu memberikannya, mengajarkan cucunya bahwa Bapa kami berarti tidak ada lagi milikku, yang ada adalah milik kita bersama. Ini adalah gambaran nyata tentang berbagi dan pengampunan. Rabu di Pekan Prapaskah pertama, kita merenungkan tanda yang cukup. Yesus menolak memberikan tanda spektakuler karena tanda terbesar sudah hadir, yaitu dirinya sendiri. Seringkali kita menunda ketaatan sambil menunggu kepastian yang luar biasa. Prapaskah menyingkapkan, apakah kita sungguh terbuka pada Allah atau hanya menerima Dia sesuai harapan kita? Jendela Ignatian mendorong kita mencari dan menemukan Allah dalam segala hal, bukan hanya dalam tanda-tanda yang luar biasa. Jendela Fransiskan mengajarkan kekaguman pada yang sederhana. Fransiskus menemukan tanda Tuhan dalam bunga di padang dan burung di udara. Jendela I Thirst mengingatkan bahwa iman bukanlah perasaan,
melainkan keputusan untuk tetap setia meski kita tidak melihat atau merasakan apa-apa. Kisah pulang ke rumah menceritakan seorang pemuda sukses yang takut pulang setelah mencuri uang tabungan rumah ayahnya. Namun, ayahnya menyambutnya dengan pelukan hangat, mengatakan bahwa ia selalu menunggu di depan pintu. Ini adalah tanda kasih yang jauh lebih besar dari kesalahan yang dibuat. Tuhan tidak menuntut bukti sebelum kita percaya, Dia menanti kita pulang. Pada hari Kamis, Pekan Prapaskah pertama, kita belajar tentang ketekunan dan aturan emas. Tuhan senang jika kita datang kepadanya dengan permohonan. Namun, doa harus dibarengi dengan etika hidup, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yesus mengundang kita untuk meminta dengan iman, dan doa adalah keberanian berharap dengan sikap moral yang diajukan kepada Tuhan. Jendela Ignatian mengajarkan untuk memohon rahmat yang tepat, yaitu rahmat untuk mengenal kebaikan yang telah diterima, dan memilih pertumbuhan rohani daripada keinginan ego. Jendela Fransiskan mengajarkan ketulusan hati. Tuhan tidak melihat banyaknya kata, tetapi ketulusan hati yang mau berbagi. Jendela I Thirst dari Ibu Teresa berkata bahwa Yesus selalu menjawab doa, kadang dengan cara yang tidak kita duga. Mintalah cinta, mintalah kesabaran. Dia tidak akan pernah menolak permohonan yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Kisah ketukan di pintu toko roti mengisahkan seorang anak yang tidak meminta roti secara langsung, tetapi menanyakan apakah ada orang yang bisa dibantunya agar bisa mendapat upah untuk membeli roti bagi adiknya. Ini adalah contoh bagaimana doa bukan sekadar meminta mujizat, melainkan kesiapan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Pada hari Jumat, di Pekan Prapaskah pertama, kita merenungkan ibadah dan rekonsiliasi. Kesalehan tanpa pengampunan adalah sia-sia. Tuhan lebih menghargai kerendahan hati untuk meminta maaf daripada tumpukan kurban persembahan. Damai dengan Allah melewati jalan damai dengan sesama. Yesus mengajak kita melampaui formalitas menuju hati yang murni. Rekonsiliasi menjadi inti pertobatan. Jendela Ignatian menekankan pentingnya perdamaian batin. Adalah sifat musuh untuk menimbulkan kecemasan dan kesedihan, sebaliknya roh baik memberikan ketenangan dan kekuatan. Mintalah rahmat untuk melepaskan dendam. Jendela Fransiskan dengan doa Fransiskus, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai, mengajak kita menjadi instrumen perdamaian bahkan bagi mereka yang sakit hati kepada kita. Jendela I Thirst mengajarkan bahwa pengampunan adalah kunci menuju kebebasan. Pengampunan tidak lengkap kecuali kita juga melupakan. Kisah meja makan yang dingin menunjukkan seorang pria yang setelah bertahun-tahun tidak bertegur sapa dengan kakaknya karena masalah warisan, akhirnya mendatangi rumah kakaknya dengan buah kesukaan mereka. Mereka tidak mengucapkan kata maaf, tetapi duduk bersama dan memakan buah itu dalam diam yang mulai mencairkan suasana. Ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi tanpa menunggu. Dan pada Sabtu, Pekan Prapaskah pertama, kita tiba pada renungan tentang kasih yang radikal, mengasihi musuh. Puncak ajaran Yesus adalah kasih yang melampaui batas. Mencintai orang yang mencintai kita itu biasa. Mencintai musuh adalah ilahi. Inilah magis atau yang lebih yang sesungguhnya. Prapaskah menantang kita mengasihi melampaui batas kenyamanan. Jendela Ignatian mendorong kita mencari yang lebih bagi kemuliaan Allah, bahkan dengan mendoakan orang yang memfitnah kita. Jendela Fransiskan melalui kisah Fransiskus menjumpai Sultan menunjukkan bahwa kasih sejati tidak mengenal batas wilayah atau agama, merangkul semua sebagai milik Allah. Jendela I Thirst dari Ibu Teresa mengajarkan, cintailah sampai terasa sakit. Jika kamu mencintai sampai sakit, maka tidak akan ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya cinta yang lebih besar. Kisah payung untuk sang pembenci adalah ilustrasi kuat. Seorang ibu yang sering dihina oleh tetangganya saat hujan badai, justru membawa payung dan kunci cadangan untuk tetangganya yang terkunci di luar. Tanpa kata menghakimi, ia memberikan bantuan. Ini adalah teladan kasih yang radikal. Mengasihi tanpa pilih kasih, bahkan kepada mereka yang memusuhi kita. Itu adalah rangkuman perjalanan kita selama pekan pertama Prapaskah.
Di akhir pekan ini, marilah kita meluangkan waktu 15 menit dalam keheningan total untuk mereview perjalanan kita. Kita bersyukur atas momen-momen kuat merasakan kehadiran Tuhan, kita meninjau godaan yang menjatuhkan kita, dan kita bertekad untuk membawa langkah konkret atau pembaharuan sikap ke pekan berikutnya. Dengan ketegasan Santo Ignatius, kelembutan Santo Fransiskus, dan dahaga kasih Ibu Teresa, kita siap terus berjalan menuju Bukit Paskah. Memasuki Minggu Prapaskah kedua, kita akan mendaki gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk melihat wajah Yesus yang bercahaya seperti matahari. Pengalaman transfigurasi ini bukan untuk membuat kita menetap di atas gunung, melainkan membekali kita dengan harapan saat kita harus turun kembali ke lembah kehidupan yang seringkali penuh penderitaan dan kegelapan. Yesus tidak berubah rupa untuk pamer kuasa. Ia menunjukkan kemuliaannya agar para murid tidak putus asa saat melihatnya tergantung di salib. Prapaskah tidak hanya berbicara tentang dosa dan pertobatan, tetapi juga tentang pengharapan. Kemuliaan mendahului salib, dan salib menuju kemuliaan. Dari jendela Ignatian, momen transfigurasi ini adalah penghiburan rohani. Kita diundang mengingat kembali saat-saat Tuhan terasa dekat sebagai bekal masa sulit. Jendela Fransiskan mengajak kita melihat kemuliaan Tuhan memancar melalui matahari dan seluruh alam semesta, seperti saudara surya Fransiskus. Dan jendela I Thirst mengingatkan bahwa cahaya di atas gunung adalah api kasih Yesus yang merindukan jiwa kita. Biarkan hausnya membakar rasa malas kita untuk berdoa. Kisah cahaya di bangsal kanker menceritakan seorang anak kecil yang selalu ceria meski sakit parah. Ia mendapatkan kekuatan dari pemandangan gunung yang terkena sinar matahari, membayangkan Tuhan melambai kepadanya. Ia berkata, "Kalau Tuhan saja bercahaya, aku nggak perlu takut sama gelapnya obat-obatan ini." Ini adalah tabor pribadinya, sebuah pengingat bahwa iman dan harapan dapat ditemukan di tengah kegelapan.